Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di perbincangan santai kita dengan saya Yosef dengan Pak Ustadz Firdaus. Ya, kali ini di perbincangan santai ini di channel Kembang Syukur kita akan membahas keistimewaan bulan Muharram. Nah, dengan di sini Pak Ustadz Firdaus. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan syukran lillah, amma ba'd. Saudaraku semuanya yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah. Saya doakan semoga semuanya yang nonton channel ini rezekinya banyak barokah. Amin. Sehingga bisa membuat rumah yang megah. Amin. Bisa beli mobil yang mewah, bisa berangkat haji umroh Mekah Madinah. Amin. Bisa sowan ke Rasulillah, dan semoga panjang umur, husnal khotimah, amin ya rabbal alamin. Untuk penonton semuanya, tolong dikomentari di bawahnya, tulis doa atau apa saja, silahkan, monggo. Monggo Mas. Bagaimana? Di perbincangan santai ini Ustadz, kita ingin bahas keistimewaan di bulan Muharram ini. Terus amalan-amalan apa saja Ustadz yang dianjurkan kita sebagai umat Islam agar mendapat amal dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Siap Mas. Alhamdulillah kita semuanya ini termasuk anugerah bisa ketemu bulan Muharram. Banyak saudara-saudara kita yang bulan Muharram tahun kemarin beliau masih ada, tapi di tahun ini beliau sudah meninggal dunia. Semoga beliau ahli surga. Amin, amin. Dan kita semuanya diberi panjang umur, sehat, bisa ketemu Muharram tahun depan. Amin. Gini Mas, jadi bulan Muharram ini adalah bulan pertama dan bulan yang istimewa, termasuk Ashhurul Hurum, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Di Muharram ini ada anjuran amalan yang tidak ada di bulan lain. Apa di antaranya? Yang pertama, kita dianjurkan untuk memberikan belanja lebih kepada keluarga. Istimewa ini. Jadi idkhulus surur. Riwayat dari Imam Tabrani, man wasa'a ala iyalihi yauma asyura wasa'ahullahu alaihi fi sanatihi kulliha. Barang siapa yang memberikan keluasan rezeki, memberikan belanja lebih kepada keluarga, maka rezekinya dalam 1 tahun akan dimudahkan oleh Allah. Contoh, orang itu biasanya memberikan belanja istrinya sehari 50.000 atau 100.000. Di Asyura ini, di bulan Muharram tepat Asyura, kita dianjurkan untuk memberikan belanja lebih. Duweni celengan piro, umpama celengan ini duwe 500.000 wae dibelanjakno wong wedok kabeh untuk menyenangkan keluarga, Ustaz. Untuk membahagiakan keluarga. Biasanya makannya hari-hari tahu tempe, tahu biasa-biasa saja. Untuk hari ini dianjurkan yang makan yang paling enak, istimewa, karena ada seorang ulama yang terkemuka. Beliau ulama juga orang yang sangat kaya raya, yaitu Sidi Sofyan bin Uyainah. Sidi Sofyan bin Uyainah ini mengamalkan amalan ini selama 50 bahkan 60 tahun. Rezekinya semakin hari semakin kaya, semakin hari semakin berkah, semakin berkah. Jadi dia termasuk konglomerat di masa itu. Luar biasa, kayanya luar biasa dan berkah. Kalau kita berbicara orang kaya banyak, tapi kaya berkah itu tidak semuanya orang memiliki. Tapi Sidi Sofyan bin Uyainah ini luar biasa, kaya berkah. Dan tandanya orang kaya berkah itu bisa dinikmati anak cucunya. Dan
dalam menjalankan ibadah itu ringan. Itu tandanya berkah. Ya, itu makanya ibu-ibu biasanya memberikan sangu anaknya, dan ini biasanya 10.000, 50.000. Nah, ini dikasih lebih lah. Bisa dikasih pokoknya minimal 2 kali lipat dari sehari-harinya. Iya. Ya, semoga bisa mengamalkan. Amin. Ini istimewa ini. Iya Pak Ustaz. Ya. Terus yang kedua, amalan itu dianjurkan kita membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Diriwayatkan dari Imam Ad-Dairabi, barang siapa yang membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali, diterangkan dalam kitab tersebut, dia tidak akan meninggal dunia di tahun ini. Bagaimana kalau orang itu sampai meninggal, takdirnya memang meninggal di tahun ini, maka dia lupa membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Untuk waktunya sendiri Pak Ustaz, siang malam atau boleh yang siang dianjurkan? malam, ya. Kalau sangat dianjurkannya waktunya kapan? Pokoknya di Yaum Asyura. Di Yaum Asyura. Kalau Asyura di tahun ini tepatnya adalah Senin. Hari Senin tanggal berapa? Ya, hari Senin. Ya. Hari Senin. Iya, Senin ya, Senin ini. Itu yang sangat dianjurkan. Di sesempatnya, bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Ya. Yang penting kita amalkan 70 kali hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Lalu amalan yang ketiga yaitu menyantuni anak yatim. Di Yaum Asyura ini sangat dianjurkan. Bahkan dalam sebuah keterangan kitab di situ dijelaskan ini adalah termasuk hari raya anak yatim. Makanya anak yatim harus dimuliakan. Iya, dimuliakan, diberikan, diusap kepalanya. Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, maka seluruh rambut yang dipegang itu didoakan oleh malaikat. Malaikat mendoakan. Istimewanya seperti itu. Dan tidak hanya cukup dikebek rambutnya dok, tapi kasihlah uang, ya, kasih santunan. Karena orang yang menyantuni anak yatim yakin jaminannya adalah bahagia dunia akhirat, sukses dunia akhirat. Dan itu survei membuktikan. Banyak orang-orang yang rata-rata orang yang rezekinya barokah itu adalah mau berbagi kepada khususnya anak yatim Pak. Betul. Dan kita sudah sering mendengar ceritanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Masya Allah orangnya dermawan. Setiap beliau akan makan selalu mencari orang, diajak makan. Pada suatu hari Nabiullah Ibrahim ini kehabisan makanan. Anak buahnya disuruh cari beli kemana-mana sampai dapat, karena hari ini kita belum memberikan makan orang. Subhanallah, Nabiullah Ibrahim ini menyuruh anak buahnya mencari kemana-mana. Setelah dicari nggak ada sama sekali makanan. Waktu itu karena sudah payah yang mencari, akhirnya kereweng atau batu itu dimasukkan di sak. Dimasukkan di sak. Jadi dilebokno kabeh, diangkat sampai mereteng-mereteng. Kabotan dibawa ke Nabiullah Ibrahim. Akhirnya matur, "Ya Nabiullah Ibrahim, ini saya sudah mencari kemana-mana, tapi dapat ini." Dibuka oleh Nabiullah Ibrahim. Subhanallah, berubah gandum. Padahal tadi kereweng batu yang dimasukkan, tapi berubah jadi gandum. Bahan makanan. Iya, bahan makanan pokok di masa itu. Langsung
Yang ngambil makanan itu kaget. Loh, kok iso jadi berubah ini? Ya Nabiullah Ibrahim. Langsung Nabiullah Ibrahim, hadza min khalili. Ini dari kekasihku. Makanya Nabiullah Ibrahim mendapatkan titel Khalilullah, kekasih Allah, karena menjadi orang yang sangat dermawan. Termasuk untuk saat ini Muharram, kita usahakan dermawan dengan anak yatim, ya, karena Rasulullah juga anak yatim. Rasulullah luar biasa dengan penghormatannya dengan anak yatim. Ketika kita menghormat anak yatim, otomatis menghormat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang ini menyakiti anak yatim, membuat tangis anak yatim, maka arsy ini goncang. Jangan sampai membuat tangis anak yatim, arsy goncang. Tidak ada yang mampu menggoncangkan arsy kecuali tangisnya anak yatim. Maka saudara-saudara berharap jangan sampai menyakiti anak yatim. Kalau kita tidak bisa membuat tersenyum anak yatim, maka jangan sampai menyakiti dan membuat menangis. Membuat menangis. Kalau bisa kita membuat bahagia, membuat tersenyum, karena senyumnya anak yatim itu adalah kebahagiaan kita semuanya. Semoga mampu mengamalkan. Amin. Dan yang keempat itu ini berpuasa di Yaumi Asyura. Terus bagaimana kalau puasanya Asyura itu tepat hari Senin? Dan saya biasanya puasa Senin, Kemis. Ustaz. Ya, gimana? Boleh ketika puasa sunnah itu boleh niat 2. Jadi niatnya Senin tetap istiqomah dapat, niat Asyuranya juga dapat pahala, karena puasa sunnah itu boleh niatnya didobel. Jadi niat dibaca 2 kali Pak Ustaz? 2 kali ya. Nggak ada bacaan khusus niat yang dijadikan satu, nggak ada Pak Ustaz ya. Jadi memang niatnya dibaca satu-satu. Iya, niat puasa Senin sunnah lillahi ta'ala, niat puasa Asyura sunnah lillahi ta'ala. Jadi sudah pahalanya dapat 2. Iya, dapat 2. Itu istimewanya umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umat-umat lain nggak bisa seperti itu. Ini kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu yang terakhir atau ada lagi Pak Ustaz yang itu diperintahkan? aja. Untuk waktunya yang tadi puasa sendiri gimana Pak Ustaz? Puasa sendiri ya hari Senin itu pas hari Senin ya Senin tanggal 8 besok itu Pak Ustaz. 8 Agustus. 8 Agustus ya, itu pas Asyura. Itu. Jadi puasa ada biasanya berapa hari Pak Ustaz? Yang sangat dianjurkan itu 1 hari. 1 hari. Ya, tapi kalau orang mampu Tasu'a dan Asyura tanggal ke-9-nya dan ke-10. Tapi minimal kita ambil Asyuranya. Asyura. Karena itu ada seorang ulama namanya Sidi Yafi. Iya. Masya Allah, beliau ini dermawan. Tiap hari ini dia itu di rumahnya banyak semut. Jadi banyak semut sama di rumah-rumah kita itu. Tapi bedanya apa dengan seorang wali? Kalau seorang wali ini semut itu dikasih gula tiap hari. Tiap hari dikasih makan gula. Bedanya dengan kita, kalau rumah kita dikasih semut, kita kasih gas supaya mati. Supaya pergi. Tapi ini enggak. Kalau ini Sidi Yafi maklum waliullah, jadi tiap hari kasih gula. Dikasih makan. Istimewanya. Ini tandanya seorang wali gitu. Kalau kita masih ada semut di rumah kita bunuh, belum masuk di jajaran wali, masih jauh. Istimewa itu. Terus Sidi Yafi ini pada waktu Asyura dikasih makan, ternyata sampai sehari penuh gula ini utuh, nggak disentuh sama sekali oleh semut.
Sehingga Siti Yafi menyimpulkan, Masya Allah, ini semut aja puasa, masa kita tidak? Ada orang yang bertanya pada waktu saya menerangkan di pengajian itu, Pak Ustadz, kalau saya nanti pas hari Asyura ngasih makan semut, terus kok masih dimakan? Ya, karena yang punya rumah itu gak puasa, jadi semutnya juga gak puasa. Ya. Jadi ada 4 anjuran itu kita kembali ke, tapi jadi 4 anjuran ya pada Muharram ini. Yang pertama tadi memberikan belanja lebih pada keluarga. Yang kedua bahagia pokoknya. Memperbanyak bacaan Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kemudian yang ketiga tadi menyantuni anak yatim. Terus yang keempat berpuasa. Jadi seperti itu. Istimewa itu, semoga bisa mengamalkan. Kita semua bisa mengamalkan, amin. Tapi yakin ketika kita punya niat baik untuk mengamalkan, insya Allah kita diberi kekuatan oleh Allah. La haula wa la quwata illa billah. Pada hakikatnya kita tidak mampu apa-apa, tapi karena kekuatan Allah. Terus bagaimana? Saya belum bisa sama sekali mengamalkan itu. Minimal kita senang ketika ada dawuh yang baik, ada apa kata-kata yang baik, itu minimal kita senang dulu. Senang dulu. Belum bisa mengamalkan, nggak apa-apa. Memang orang itu beda-beda dalam segi keilmuan, derajatnya itu memang, tapi minimal kita senang. Setiap mendengar kebaikan kita belum bisa melakukan, jangan merasa berat, tapi insya Allah dengan kita senang itu pasti nanti diberi kekuatan oleh Allah. Amin. Kok kita sudah senang terus kita meninggal belum bisa melakukan sama sekali, insya Allah anak cucunya nanti yang bisa mengamalkan. Amin. Yakin. Siap. Dan itu semoga anak cucu kita bisa mengamalkan semuanya. Amin. Dari situ Pak Ustadz, kita nanti keistimewaan di bulan Muharram sudah disampaikan. Semoga kita semua bisa mengamalkan. Amin. Mungkin cukup di sini dulu untuk ceramah santainya kita dibawa dengan santai di Kembang Syukur. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.